Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi tipis sebesar 0,09%. Dengan total market cap mencapai di 1,08 triliun US dollars. Dan untuk Bitcoin kita bisa lihat ada koreksi tipis sebesar 0,23% dalam 24 jam terakhir dan sekarang ada di angka 23.334 USD. Sementara untuk Ethereum dia malah ada peningkatan tipis sebesar 0,33% dan sekarang sedang ada di angka 1.662 USD. Lalu untuk BNB dia meningkat sebesar 0,13% dalam 24 jam terakhir dan sekarang masih ada di angka 330 ya. Lalu untuk XRP dia meningkat sebesar 0,10% di angka 40 sen. Cardano dia terkoreksi sebesar 1%-an di angka 39 sen ya. Lalu Dogecoin dia meningkat sebesar 0,90% di angka 9 ya 9,5 senan. Dan yang terakhir Polygon Matic dia meningkat sebesar 1,47 ya, jadi bisa dibilang untuk top 10 ya yang paling besar peningkatannya adalah Polygon Matic dan dalam seminggu terakhir dia meningkat sebesar 10%-an, di mana yang lain cenderung ya nggak terlalu naik ekstrim kecuali BNB. Nah, ini mungkin terjadi ya karena memang pada kemarin itu tidak ada data yang terlalu penting dari US, hanya ada 2 saja dan dua-duanya hanya bintang 2 saja. Nah, pada hari ini kita bisa lihat malah lebih sepi lagi, nggak ada event sama sekali. Jadi sekali lagi, mungkin dua hal ini penyebab kenapa crypto market cenderung sideways pada hari ini dan kemarin ya. Nah, untuk sekarang berarti otomatis kita akan fokus ke charting. Nah, tapi sebelum charting kita lihat untuk besok ya. Untuk besok kita bisa lihat juga masih sama ternyata, nggak ada yang data terlalu penting juga. Jadi untuk hari ini dan besok kita masih santai dan lebih fokus ke charting. Nah, sebelum kita masuk ke charting kita akan bahas dulu mengenai analisa. Nah, ini seringkali disebut sebagai Wall Street cheat sheet ya. Di mana di sini adalah visualisasi dari psikologi of market cycle ya. Ini yang rata-rata dirasakan oleh para retail investor ya. Nah, kita mulai dari yang paling kiri dulu. Nah, dari paling kiri ini biasanya kita masuk dari bear market nih. Ini transisi dari bear market ke bull market ya. Mereka nggak percaya, wah ini rally inilah ya palsu, ini pasti bull trap. Lalu udah mulai naik ya, mereka mulai merasa wah ini jangan-jangan bisa recovery nih. Lalu masuk ke satu stage di mana wah optimis nih, ini rally-nya bener nih. Ya kemungkinan besar akan terus ke atas. Lalu belief. Nah, belief di sini kita merasa oh ini waktunya kita fully invested di dalamnya. Biasanya kita ngomongin spot. Nah, udah mulai masuk sini kacau nih ya. Wah, ini mode thrill ini di mana kita udah biasanya udah kurang pakai logika. Wah, gua akan buy full margin ya dan gua harus bilang semua orang untuk beli. Nah, di masa-masa ini euforia karena kenapa dikasih lagi bensin dari masa thrill ya. Dimana di sini kita merasa bahwa wah kita jenius, kita semua akan kaya dari sini. Nah, euforia ini basically ya seringkali juga terjadi dengan ini biasanya itu forecast yang nggak make sense gitu ya. Kayak waktu di daerah sini ya, di daerah waktu Bitcoin di 50.000, 60.000, banyak yang menyatakan Bitcoin akan ke angka 1 juta US dollars, ke setengah juta US dollars dan seterusnya ya. Nah, di masa-masa ini itu seringkali adalah pertanda bahwa akan kemungkinan selesai bull market ya. Jadi makanya gue bilang kalau sudah mulai banyak orang forecast yang nggak kira-kira gitu ya, bilang Bitcoin bakal 1 juta lah dan seterusnya. Nah, hati-hati, kita kemungkinan besar ada di antara thrill atau di euforia ya antara dua ini. Ya. Nah, setelah itu biasanya mulai drop. Nah, setelah drop di sini ya, biasanya kita ngerasa oh nggak tenang. Ini mereka cuma perlu koreksi. Kan kemarin naiknya terlalu tinggi, koreksi. Nah, setelah itu turun lagi. Waduh, kok gue kena margin call nih. Aduh, gimana ya? Posisi spot gue apakah aman atau enggak ya? Lalu denial. Ah, tenang. Ini kita tuh pegang project-project yang bagus kok, project-project yang bagus. Dan kadang-kadang benar ya. Lu bisa beli BTC, Ethereum. Kalau saham kesannya lu mungkin bisa beli Microsoft, Google. Tapi lu panik gitu ya. Aduh, tapi lu merasa bahwa tenang ya. Gue beli companies yang benar. Nah, setelah itu lu panik. Nah, setelah panik ini, lu mulai menjual berbagai macam aset yang lu beli. Mau kripto, mau saham, apapun itu, ya. Lu ngerasa panik dan lu merasa ini sudah terjadi kapitulasi di mana gua akan 100% keluar dari market. Setelah itu,
Ini basically yang sedang kita alami sekarang ya, antara masa anger, depression, dan disbelief. Nah, yang menjadi satu perdebatan yang luar biasa besar adalah kita ada di satu atau di dua ya. Apakah kita di masa anger, di mana kita sekarang semua merasa bahwa ini kok bisa sih kayak gini, kok bisa dibiarin market sehancur ini? Atau justru kita sedang dalam masa-masa recovery di yang kedua di sini. Di mana nih ngulang lagi masuk ke sini ya, ke disbelief, di mana kita percaya bahwa ini tuh cuma bull trap, nggak mungkin bisa naik lagi. Ya, kenapa? Karena terlalu sering dikecewakan kesannya. Ya, berkali-kali setiap naik kecewa, naik kecewa. Nah, jadi saat di sini waktu naik lagi kita ngerasa ini bull trap. Ya, nah jadi kalau kita lihat ya, banyak yang bilang ini itu satu ya, ini tuh satu saat FTX kita merasa bahwa wah ini mulai recover nih, drop lagi. Nah, ini adalah satu, dan yang kedua ini adalah masa sekarang. Kalau gue pribadi jujurnya lumayan lebih setuju ke teori itu ya. Tetapi ya dengan satu catatan the Fed tidak berubah kebijakan dan bukan berarti ini akan naiknya seperti roket gitu, enggak ya. Kalau kita lihat di sini bahkan di cheat sheet-nya ini sendiri kita bisa lihat ada koreksi di dalamnya ya. Jadi kalau gue pribadi ya, ini pendapat gue pribadi, gue setuju dengan kita ini sekarang sedang dalam keadaan posisi kedua di sini ya, dimana kita sudah mulai masuk ke dalam satu siklus baru ya. Dan orang-orang kalau kita lihat ya, semua pandangannya cenderung negatif. Mereka bilang ini semua bull trap, bull trap, bull trap ya. Nah, kalau kita lihat ya sesuai dengan cheat sheet, ini yang akan kita rasakan in general gitu ya. Nah, tetapi sekali lagi gue tekankan bukan berarti tidak ada koreksi. Jadi menurut gue yang menjadi apa ya? Yang menjadi resiko terbesar masih sama, yaitu MA200 ya. MA200 ini kita bisa lihat ada di angka sini berapa sih? 24.700 ya, dan juga ada MA50 di sini. Nah, jadi ini menurut gua akan masih menjadi satu resiko besar dan akan ada koreksi menurut gua di sini ya. Nah, yang koreksi sebesar ini nanti kemungkinan besar akan terjadi dan harapan gua itu bisa ketahan oleh bull support band yang ada di angka 18.900 di sini ya, dan ada MA21 juga di sini. Gua malas keluarinnya, gua masih ingat angkanya yaitu sekitar 20.500. Nah, andaikan Bitcoin koreksi ke situ dan bisa bertahan di sini ya dan rally lagi, nah kemungkinan besar ini benar-benar akan terjadi ya. Jadi kurang lebih seperti itu overallnya ya untuk Bitcoin. For now it's still doing good, ya, still doing good, dan masih di daerah yang sama juga sebenarnya ya. Tinggal kita lihat apakah dia akan koreksi ke 22.600 lagi atau tidak. Untuk indeks dolar, kita bisa lihat kondisinya terakhir ya. Kemarin ya, daily close-nya cukup menyebalkan, menembus EMA20 dengan cukup kuat. Tinggal pertanyaannya apakah nanti Senin ya dia akan ke-reject lagi oleh 103,13 atau malah nembus lagi ke atas. Kalau nembus lagi ke atas tentunya ini akan membuat cryptocurrency market cenderung koreksi lagi ya. Jadi overall seperti itu secara makronya. Dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Nah, tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gue harus disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ya, dan DCWT in general adalah bukanlah financial advice ya, tetapi lebih ke edukasi. Jadi jangan sampai berpikir bahwa oh ini sinyal. No, it's not signal ya. Dan bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link refraktor di bawah. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya ya di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah ya, dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya, bisa menggunakan options juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link reflektor di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat kemarin cenderung ya bisa dibilang masuknya lebih ke koreksi ya. Ada rally sedikit, tetapi kalau kita lihat hanya bentuknya ujung-ujungnya hanya jadi wick saja, dan sekarang Bitcoin cenderung turun lagi.
Nah, kemungkinan besar Bitcoin akan retest ke MA20 dalam ya mungkin beberapa hari ke depan ya. Karena sekarang kalau kita lihat MA20 sudah di angka 22.789. Nah, jadi setup yang mungkin kita bisa pertimbangkan lagi untuk posisi long selain di struktur 22.600-an, kita bisa pertimbangkan di MA20. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di 23.763 ya. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya sekarang ada dua ya. Untuk yang versi lebih bullish adalah di atas ini sama seperti kemarin, retest 1, retest 2, buka posisi short dengan target TP di MA20 ya. Tapi untuk yang mungkin lebih bearish adalah andaikan dia jebol MA20 di bawah ya, nanti retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten, kita bisa pertimbangkan si MA20 ini menjadi tempat kita untuk buka posisi short dengan target TP di 22.629. Tapi kemungkinan besar kita tunggu sampai MA20-nya lebih di atas ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Bitcoin. Untuk posisi spotnya nggak ada perubahan otomatis ya, karena memang masih di price range yang di daerah sini. Tapi mungkin buy limit pertamanya yang sedikit berubah ya. Buy limit pertamanya mungkin bisa jadi di MA20, kan kemarin di 22.600-an. Sekarang MA20 sudah lebih dekat. Jadi buy limit pertama di MA20, buy limit kedua di 22.629, dan buy limit ketiga di 21.559. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan sekarang kita geser ke Ethereum. Nah, sayangnya untuk Ethereum posisi short kita kemarin sudah jebol ya. Karena kalau kita di sini daily close-nya dengan jelas jam 7 pagi tadi di atas dari struktur 1660. Tapi buat lo yang cut loss tipis banget. Ini tipis banget ya. Kurang dari 1% yang pasti ya. Paling cuma berapa? 0,3 mungkin ya. Kecil lah intinya. Nah, untuk sekarang ya, jadi otomatis ini adalah retest 1 kemarin. Nah, pada hari ini sudah terjadi retest kedua. Nah, ini tentunya kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long ya di harga running sekarang basically ya, karena sedang retest lagi kedua di sini dengan target TP boleh di upper band sini ya. Nah, upper band dari Ethereum itu sekarang di sekitar 1695-an. Mau lebih konservatif dipasin aja di 1695 ya. Itu untuk setup posisi long pada hari ini. Resikonya gimana? Cenderung lebih tinggi karena kalau kita lihat di dekat dengan upper band, RSI oke ya. Itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya kita bisa pertimbangkan apabila kalau besok ternyata daily close-nya di bawah dari 1660. Kalau dia di bawah dari sini, retest 1, retest 2, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 1623. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Ethereum. Untuk posisi spotnya, buy limit pertama gue pribadi masih stick di 1623. Buy limit kedua di 1567 ya. Dan buy limit ketiga di 1519 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum, dan secara struktur it's still doing okay ya, cenderung masih higher high dan higher low, tapi makin flat di sini ya. Dan satu lagi ya, catatannya adalah volume semakin turun. Berarti kalau volume turun seperti ini, probability untuk koreksi masih lebih besar dibandingkan rally ya. Jadi overall seperti itu. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat kondisinya masih profit posisi long kemarin ya. Tapi semakin ini ya, sedikit bikin deg-degan nih karena mulai mau retest lagi sama 200. Nah, salah satu hal yang kita bisa pertimbangkan untuk posisi long kita ini adalah di TP dulu ya. Kenapa? Karena volumenya sedikit bikin cemas ya. Mulai turun terus dan mulai bergeser nih dari volume buyer mulai ke volume seller. Jadi buat lo yang masih pegang posisi long, kalau mau ekstra aman TP dulu aja. Karena lagi-lagi volume turun, ini menunjukkan kemungkinan koreksi yang lumayan. Ya, plus juga bukan cuma turun aja volumenya, tapi mulai berganti ke volume seller ya. Oke, nah selanjutnya kita bisa pertimbangkan juga posisi short apabila ternyata Cardano tembus ya. Kalau sampai besok tembus di sini ya. Nah, kita bisa pertimbangkan MA200 menjadi daerah resisten. Kalau retest 1, retest 2, kita bisa buka posisi short. Nah, target TP-nya yang konservatif di MA20, yang agresif di 36 sen. Ya, jadi itu untuk posisi futures di Cardano. Untuk posisi spotnya, buy limit pertama masih di MA200, buy limit kedua di MA20,
dan buy limit ketiga di 36 sen. Jadi masih quite simple ya, dan secara struktur Cardano is still doing good. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan seterusnya. Nah, yang jadi penting supaya dia tidak membuat lower low adalah jangan sampai Cardano close daily di bawah dari 37 sen di sini ya. Kita tambahin aja struktur ya biar gampang. Kita tambahin struktur di sini. Ya, jadi semoga saja dia tidak tembus di sini 37 sen. Jadi overall seperti itu untuk Cardano. Oke, dan selanjutnya kita geser ke BNB. Nah, BNB sedang dalam masa-masa yang sedikit bikin bingung ya. Karena kemarin, atau lebih tepatnya kemarin lusa pada tanggal 3 Februari, dia berhasil reclaim daerah 330,2 ya. Ini menjadi daerah support juga kemarin, sekali terpantul di sini. Nah, tetapi ya ini secara risk rewardnya nggak terlalu menarik jujurnya ya. Kenapa? Karena bisa dibilang untuk target TP posisi long masih terlalu jauh. Jadi kalau gue pribadi, lu mau buka boleh ya. Target TP-nya kalau bisa langsung aja di upper band sini, yaitu di 302,9 atau 303 lah mungkin ya. Kalau kita bulatkan lebih enaknya 303 lah ya. Tapi sekali lagi, menurut gue resikonya nggak worth it. Jadi kalau gue pribadi sih gue akan skip. Tapi buat lo yang mau buka, kalau sesuai SOP ya bisa dibilang sesuai SOP ya. RSI juga ya masih oke lah, masih nggak overbought. Jadi kalau mau buka monggo ya, tapi gue bilang cenderung lebih beresiko dan gue pribadi akan skip. Nah, untuk setup posisi shortnya kita bisa lihat apabila pada hari ini ya ternyata daily close-nya nanti atau lebih tepat jam 7 pagi besok daily close di bawah dari 330,2, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya sebenarnya ada beberapa ya. Target TP yang pertama itu bisa di EMA20 yang nanti otomatis akan semakin mendekat ya. Dan selain dari itu juga kita bisa target TP yang lebih ekstrim yaitu di 301,7. Tapi kalau gue pribadi sih lebih menyarankan di MA20 aja. Karena kalau lihat secara persentasenya ini nggak main-main ya. Ini jauh banget dari sini ke sini tuh ya. Kita coba cek berapa persen. Iya, 8 persenan. Jadi, gue pribadi ya cukuplah di EMA20 aja ya. Dan pastikan ini EMA20 terus bergerak, jadi otomatis akan ada perbedaan dari hari ke hari ke target TP-nya. Jadi jangan lupa untuk di-update. Oke, dan sekarang kita masuk ke Phantom. Nah, untuk Phantom kita bisa lihat pada tanggal 4 Februari kemarin, ternyata dia daily close di bawah dari struktur 61 sen, atau lebih tepatnya 0,6176. Dan pada hari ini kalau kita bisa lihat di sini dia mulai meretest ini sebagai resisten. Nah, jadi kita bisa lihat nih ya penentuannya besok nih. Apakah besok jam 7 pagi Phantom bisa daily close di bawah atau di atas dari 61 sen? Andaikan dia di bawah daripada 61 sen, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short karena terjadi retest kedua di sini ya. Terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP-nya itu di 48 sen ya. Dan arguably ini karena cukup jauh ya dari 61 sen ke 48 sen, EMA20 juga kemungkinan besar bisa naik dulu. Dan ini bisa menjadi satu target TP yang lebih konservatif apabila nanti dia sudah di atas dari 48 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya kita bisa pertimbangkan antara di 48 sen atau di EMA20. Yang penting terjadi apa? Retest 1, retest 2. Nah, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 61 sen. Jadi itu untuk posisi futures. Untuk posisi spotnya, gue pribadi masih sama seperti kemarin. Buy limit pertama di 48 sen. Buy limit kedua di MA20 dan buy limit ketiga itu di 41 sen di bawah sini ya. Jadi overall seperti itu untuk Phantom ya, secara struktur is doing good juga, masih higher high dan higher low. Dan secara performa not bad dibandingkan dengan beberapa alts yang lain ya. Oke, ini juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan jangan pakai uang panas, itu aturan pertama dan yang paling penting. Dan yang kedua adalah jangan over leverage. Sayang udah capek-capek ya kumpulin uang dingin ya, udah akumulasi secara spot, ujung-ujungnya berantakan karena nggak bisa ngatur, bukan cuma leverage, tapi ngatur nafsu kita dalam trading futures. Jadi hati-hati ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu, dan sekali lagi ya gue ingatkan dalam beberapa hari ke depan cenderung belum ada data yang terlalu penting, jadi lebih fokus ke TA. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport
channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.